Halo, shalom. Kita berjumpa di dalam konten yang tergolong masih baru di Smart People, yaitu konten untuk para widow. Awal tahun 2020 saya kehilangan suami, di mana itu menjadi salah satu hal pukulan terberat dalam hidup saya. Perjalanan rumah tangga kami tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Ada kalanya kita itu bertengkar, saling tidak puas satu sama lain. Tapi bagaimanapun juga buat saya, suami saya itu adalah hidup saya. Ketika suami sakit, kita itu sempat berkunjung ke beberapa dokter untuk menangani sakit suami saya. Kita cari informasi kemana-mana, dokter yang terbaik. Kita berdoa, kita berharap adanya mujizat yang Tuhan berikan untuk kesembuhan suami saya. Tapi seperti ayat yang ada di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pada akhirnya saya harus menyerah dengan keputusan Tuhan. Saya tahu jika Tuhan sudah menetapkan, itu pasti yang terbaik buat saya maupun suami saya. Meskipun ya gak enak buat saya itu. Tapi di situ saya melihat bahwa Tuhan tuh memberikan saya tuh kekuatan ekstra gitu ya, supaya saya bisa menghadapi, bisa kuat atas kepergian suami saya. Meskipun perasaan sedih itu ya ada, loneliness, tapi gak sampai membuat saya tuh mengalami depresi. Padahal kalau saya melihat keberadaan diri saya, seharusnya saya prediksi itu kehilangan suami itu bisa membuat saya terpuruk dalam, bisa membuat saya menjadi pribadi yang murung gitu, yang gak bisa ceria gitu, seperti orang yang hidup tanpa harapan karena merasa madesu, masa depan suram. Cuma di sini saya melihat bahwa Tuhan itu tidak membiarkan saya itu jatuh terpuruk. Di tengah-tengah keadaan yang menurut saya itu buruk, sangat buruk ya menurut saya, justru Tuhan memperlihatkan sesuatu yang tadinya itu tidak bisa saya lihat. Jadi pertama kali kehilangan suami, otomatis salah satu hal yang menjadi pemikiran adalah kondisi keuangan, dimana yang tadinya itu kalau ada masalah atau ada gimana-gimananya itu dipikirin berdua. Tapi sekarang saya harus menghadapinya itu sendiri. Cuma saya melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Ketika suami gak ada, Tuhan tuh kasih gitu ya. Karena kan waktu itu belum kerja ya. Kalau kerja ikut mertua saya, waktu itu juga belum ada kerjaan karena belum musim panen. Nah, mertua juga udah mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan suami. Rasanya tuh ya sungkan ya kalau saya tuh harus minta uang gitu loh untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, tapi di situ itu Tuhan itu berikan saya itu uang dari hasil sumbangan. Saya nggak nyangka-nyangka hasil sumbangan itu waktu itu mencapai kisaran 50 jutaan. Buat saya itu sangat berarti saat itu. Dan juga ada satu obat injeksi buat suami saya yang nggak tahu ya waktu itu tuh sebenarnya ketika suami saya menjalani pengobatan untuk di kemo harusnya disuntik ya dengan obat injeksi, tapi
terakhir-terakhir itu suami saya tuh nggak mau gitu loh, nggak tahu, selalu ditunda-tunda terus. Dan akhirnya sampai suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan, dan saya berpikiran untuk coba-coba mengembalikan obat tersebut ke dokter. Ya biasanya sih dokter nggak mau ya kalau kita udah beli obat terus dikembaliin. Tapi ya puji Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, dokternya itu mau mengembalikannya. Meskipun ada sedikit potongan, tapi itu ya jumlahnya itu besar juga buat saya. Sampai dapat itu saya lupa berapa pastinya, tapi puluhan juta waktu itu. Nah, ada asuransi juga dari suami, jadi itu cukup ya untuk sementara untuk biaya hidup sehari-hari sampai saya mulai bekerja kembali. Untuk biaya anak, pendidikan anak, sekolah juga Tuhan itu cukupkan gitu loh, sampai lulus kuliah. Situ saya melihat, oh luar biasa ya Tuhan itu ya. Ya kita tahu ya Tuhan itu luar biasa, tapi tanpa kita mengalaminya secara langsung itu hanyalah sebuah cerita. Tapi di sini itu saya itu melihat nyata gitu loh, benar-benar nyata pertolongan Tuhan itu. Tuhan tuh tidak kurang akal dalam berkati anak-anaknya. Jadi yang menurut saya tadinya, waduh gimana ya suami udah tidak ada, tapi di situ saya melihat bahwa berkat saya itu tidak tergantung dari suami, tapi dari Tuhan. Saya itu diajar oleh Tuhan untuk bisa percaya lebih lagi, dimana saya itu sulit ya untuk percaya tanpa melihat bukti gitu ya. Nah di situ Tuhan ajarin saya untuk beriman lebih lagi. Tuhan juga ngajar saya untuk melihat sisi-sisi positif, sisi-sisi kelebihan yang saya miliki di balik kepergian suami saya. Yang tadinya saya itu takut banget buat nyetir mobil, tapi ketika suami nggak ada dan supir saya mengajukan pensiun karena dia sudah tua, dia merasa nggak fit lagi gitu untuk nyetir mobil gitu. Nah otomatis mau nggak mau ya dipepet oleh keadaan, saya tuh ya harus belajar nyetir mobil. Ternyata ketika saya belajar nyetir mobil itu nggak semenakutkan seperti yang saya kira. Tadinya itu saya tuh takut banget gitu kalau nyetir mobil. Bukan takut ditabrak, tapi takut saya tuh yang nabrak. Karena saya tuh merasa kayak pusing banget gitu ya, apalagi kalau nyebrang jalan gitu, itu melihat mobil dari arah yang berlawanan, dari arah yang lain tuh rasanya aduh ribet banget. Tapi ternyata ya saya tuh bisa kok akhirnya tuh nyetir mobil itu. Juga ketika tadinya saya tuh merasa nggak bisa, kan saya selama ini kalau kerja ya tadinya bantu mertua ya gitu. Tapi ketika diberi kesempatan untuk mandiri, ya ya udah saya tuh nekat gitu loh untuk membangun usaha sendiri gitu ya, menghandlenya sendiri gitu. Saya tuh merasa saya tuh nggak mampu, tapi ya Tuhan perlihatkan pada saya bahwa saya tuh bisa loh menangani bisnis ini. Ya tentunya karena Tuhan juga ngerti kemampuan saya sampai sebatas mana. Tuhan itu kirimkan orang-orang untuk menolong saya gitu ya. Salah satunya itu ya mertua saya yang ngajarin saya
teknik-teknik untuk berbisnis, bagaimana ketika menghadapi masalah A, masalah B, itu nanganinya gimana. Nah di situ saya itu belajar juga. Saya itu Tuhan kirimkan mandor yang dimana dia itu sudah expert ya dalam bidangnya, sehingga saya itu nggak terlalu pusing gitu loh untuk menangani segala sesuatunya sendiri, karena dia bisa menangani apa yang menjadi bagiannya gitu, nggak usah ngajarin lagi. Nah jadi akhirnya di situ ya saya melihat bahwa banyak hal yang baik yang Tuhan berikan. Tuhan buat saya bisa melihat sisi-sisi positif itu. Nah tentunya juga ada kesulitan-kesulitan ya yang saya alamin ketika hidup tanpa suami itu. Contoh ketika ada kerusakan mesin, itu juga ada orang-orang yang bohongin saya supaya saya bisa mengeluarkan biaya ekstra ya yang lebih besar daripada yang seharusnya, karena saya dianggap tuh perempuan yang nggak ngerti soal mesin, jadi bisa dibohongi itu. Ya jengkel banget sih rasanya kalau dikerjain itu ya. Tapi ya udah, di situ saya tuh diajar untuk mengampunin orang yang ngerjanin saya. Diajar untuk kedepannya gimana caranya supaya itu saya nggak dikerjai lagi gitu ya. Jadi ada suka dan duka yang saya alami saat saya itu hidup sendiri tanpa seorang suami di samping saya. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Justru di saat-saat saya merasa berat itu saya merasakan Tuhan itu begitu dekat sama saya. Nah, next mungkin ada para widow yang akan membagikan pengalamannya dari segi yang berbeda, yang berpisah dengan suami mungkin karena perceraian atau hal lainnya. Tapi apapun yang melatar belakangi keberadaan kita sebagai seorang widow, kita tuh harus percaya bahwa Tuhan tuh tidak pernah memandang hina. Kita itu berharga di matanya. Amin. Sampai di sini kesaksian yang bisa saya bagikan. Biar ini boleh menjadi masukan, boleh menjadi berkat buat para widow di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tuhan Yesus memberkati.